Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wei De Dong Tian, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Paraja Balur Palah dari Universitas Teknologi Digital. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang komunikasi bisnis. Langsung saja kita mulai. Di sini komunikasi bisnis. Pengertian komunikasi bisnis: komunikasi antar pribadi merupakan bentuk komunikasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami kedua belah pihak dan cenderung lebih fleksibel atau luas dan informal. Komunikasi lintas budaya merupakan bentuk komunikasi yang dilakukan antar dua orang atau lebih yang masing-masing memiliki budaya yang berbeda karena perbedaan geografis tempat tinggal. Oke. Komunikasi. Komunikasi berasal dari bahasa Latin yaitu communis yang berarti sama, communico, communicatio, atau communicare yang berarti membuat sama atau make to common. Secara sederhana, komunikasi dapat terjadi apabila ada kesamaan antara penyampaian pesan dan orang yang menerima pesan. Oleh karena itu, komunikasi bergantung pada kemampuan kita untuk memahami satu dengan yang lainnya. Oke, next. Bentuk dasar komunikasi. Yang pertama ada komunikasi verbal. Merupakan salah satu bentuk komunikasi yang lazim digunakan dalam dunia bisnis untuk menyampaikan pesan kepada pihak lain baik secara tertulis maupun lisan. Contohnya membuat dan mengirim surat pengantar ke suatu perusahaan, pidato, rapat, diskusi, dan banyak lainnya. Yang kedua yaitu komunikasi non-verbal. Merupakan bentuk komunikasi yang dengan menggunakan gerakan tubuh atau body language sebagai alat komunikasi. Contohnya seperti gestur tubuh, mengerutkan dahi untuk itu tanda berpikir, dan menggelengkan kepala pertanda tidak. Okay, next. Komunikasi internal dan eksternal. Komunikasi internal. Bagaimana ruang lingkup komunikasi internal? Komunikasi internal tidak hanya merujuk kepada suatu komunikasi resmi dari komunikasi dalam organisasi, seperti buletin internal, papan pengumuman. Komunikasi internal meliputi komunikasi terbuka seperti penyelenggaraan rapat, memo, dan lain sebagainya. Komunikasi internal secara sederhana adalah komunikasi yang terjadi dan dilakukan oleh para pihak internal atau anggota dalam organisasi, baik yang dilakukan secara formal maupun non-formal. Next. Komunikasi internal terdiri dari dua jenis, yaitu komunikasi personal dan komunikasi kelompok. Komunikasi personal ini terjadi dalam level personal dan terdiri dari dua orang dalam organisasi yang melakukan proses komunikasi baik tatap muka maupun melalui media. Sedangkan komunikasi kelompok terjadi antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Lanjut kita ke komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal. Bagaimana ruang lingkup komunikasi eksternal? Dalam melakukan sebuah komunikasi dengan publik, eksternal harus disampaikan dengan secara informatif dan persuasif. Informasi yang disampaikan hendaknya jujur, teliti, dan sempurna berdasarkan fakta yang sebenarnya. Secara persuasif, komunikasi dapat dilakukan atas dasar membangkitkan perhatian komunikan publik sehingga timbul rasa tertarik. Publik eksternal adalah publik yang berada di luar organisasi seperti pers, pemerintah, lembaga pendidikan, komunitas, dan lain sebagainya.
Publik eksternal bisa kita katakan sebagai publik atau masyarakat. Masyarakat dalam hal ini harus diusahakan untuk menumbuhkan sikap dan gambaran publik yang positif terhadap suatu lembaga yang diwakilinya. Dan salah satu tujuan dari publik eksternal ini adalah untuk mengokohkan relasi dengan orang-orang di luar badan atau instansi tersebut sehingga dapat terbentuk opini publik yang favorable terhadap badan organisasi. Oke. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf. Jadian lagi. Sekian dari saya. Astagfirullah. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan burger dulu, guys. Come back here! Freeze race!